kenapa ngikutin aku? Ya kan aku nggak ganggu, cuma pengen tahu. Soalnya viralnya kamu nggak suka sama cowok. Kata siapa? Ya kamu, sikap kamu yang judes anti senyum, dideketin cowok marah. Ya suka-suka aku lah. Ayah ingin aku jadi piala dalam hidupnya, sebagai pembuktian bahwa dengan profesinya dia bisa membiayai pendidikanku. Ayahku melihat hidup ini seperti panggung sandiwara. Laki banget tuh. Nina ingin ayah punya pekerjaan tetap. Meragukan ayahmu? Nggak ragu, ayah. Kalau nanti kuliah, dari mana biayanya? Ya dari hasil keringatku lah. Halo teman-teman, kembali lagi di Seputar Film bersama aku Rahmat. Kali ini kita berjumpa lagi, kita temu kangen lagi, kita akan bahas-bahas, kita akan komentar film-film yang ada di Indonesia. Dan kali ini yang mendapatkan kesempatan filmnya untuk diberi komentar atau di-review adalah Sejuta Sayang Untuknya. Yang tayang di Disney Hotstar, film Sejuta Sayang Untuknya ini disutradarai oleh Herwin Novianto. Di sini sebenarnya ceritanya cukup simpel antara hubungan ayah dengan anak. Ya pokoknya lika-liku keluarga, drama keluarga. Akhirnya ada lagi drama keluarga yang sempet, ya terakhir kalau nggak salah itu Keluarga Cemara. Itu setahu saya itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu film drama keluarga yang baru-baru ini, komennya bisa komen lah. Ya film Sejuta Sayang Untuknya ini bisa dibilang bertabur bintang. Banyak sekali aktor-aktor mulai dari yang muda hingga yang tua. Yang paling kangen yaitu adalah Deddy Mizwar. Jadi teman-teman yang kangen nonton Deddy Mizwar berakting, di sini ada Deddy Mizwar di sini. Jadi di sini aktornya selain ada Deddy Mizwar, ada juga Syifa Haju, ada Umay Shahab. Terus ada banyak, kalau nggak salah lupa gue banyak. Tapi di sini ceritanya cukup ringan, cukup bisa mudah ditangkap. Banyak sekali pesan-pesan moral yang ingin disampaikan di film ini. Dan juga apa ya yang bikin bagus ini? Aktingnya sih. Akting dari Deddy Mizwar gak usah ditanya lagi ya. Akting dari Syifa Haju itu benar-benar keren. Dan juga akting dari Umay Shahab itu keren banget sih. Aku salut. Dan juga di sini kita biasanya, aku ya ketika nonton film Syifa Haju kurang interest ketika Syifa Haju acting, tapi ketika di sini beda banget di film-film sebelumnya. Seperti yang di terakhir Syifa Haju main film apa ya, Danur kalau nggak salah, itu juga menurutku kurang lah. Tapi di sini benar-benar memukau lah pokoknya. Banyak adegan-adegan yang benar-benar bikin kita kagum juga. Dan Umay Shahab, sosok Umay Shahab di sini bisa dibilang sebagai pemecah masalah lah, ibaratnya sebagai penyelamat atau penyemangat dari si Syifa Haju. Jadi dramanya sih, kepenulisan dari skenario dari filmnya ini benar-benar rapat, keren, bisa dikemas dengan sebegitu rapi, bisa mengombinasikan antara drama dan juga komedi. Jadi kita ketika nonton di bawah si wahana roller coaster. Jadi kita ingat, ketawa, terus ingat loh ini film drama, akhirnya diturunin lagi segi dramanya. Udah terlalu sedih, dinaikin komedinya. Keren sih, aku kagum dengan film ini. Jarang ada film Disney yang, terutama film Indonesia yang di Disney, jarang ada yang menarik perhatian saya ketika nonton. Dan juga yang bikin berkesan adalah ketika konflik. Di sini ada dua konflik. Ibaratnya aku menganggapnya ini dua fase konflik. Fase pertama ketika ayahnya si Syifa Haju ini udah merasa pengen beli HP karena dituntut oleh sekolahnya, karena pengen ujian, harus bisa ikut ujian karena ujiannya online, butuh handphone, butuh apapun yang menunjang dengan persekolahannya. Akhirnya si Syifa Haju ini secara diam-diam mendaftarkan ayahnya ke kepala satpam atau menjadi satpam lah, intinya ke kantor satpam lah. Jadi di situ ketika tahu ayah si Deddy Mizwar ini didaftarkan Syifa Haju ke pos satpam, ke kantor satpam, itu benar marah. Dan juga seperti ya ibaratnya tanpa izin lah, konflik antara ayah dan anak. Bisa dibilang di situ juga antara
konfliknya tinggi, di situ kita emosi kita dimainkan. Jadi kita sedih bener, tapi di satu titik ada ledakan-ledakan kecil seperti komedi-komedi, ledakan-ledakan komedi. Jadi ketika kita nangis, kita nonton, aduh, tiba-tiba ada suguhan komedi yang absurd juga, yang ya menurutku boleh lah. Dan juga yang kedua itu adalah yang di akhir, menurutku itu paling keren, yang di akhir, yang di perpisahan lah ibaratnya, kelulusan dari si Faju. Kan di situ speech si Faju kan speech di situ bagaimana rahasia dia kesuksesannya ketika dengan keterbatasannya ya. Dia menceritakan tentang ayahnya. Dan yang bikin saya kagum di sini adalah extras di auditorium di situ. Jadi penuh, benar-benar di shoot dari atas sampai bawah itu penuh. Jadi nggak kosong, nggak nanggung. Ambience-nya juga itu dapet banget. Dari segi suaranya juga, merindingnya juga dapet. Dan niat banget, ekstrasnya benar-benar diperhatikan. Itu di auditorium itu, semua bajunya couple banget. Jadi sama rata juga. Dan juga ketika ngomongin ekstrasnya juga, actingnya juga bisa dibilang jempolan sih. Ya memang walaupun ada yang nama-nama yang muka-muka lah, bukan nama-nama, muka-muka yang kita tahu main-main di sinetron, tapi itu bisa berkesan ketika kita nonton. Pemilihan aktornya sih menurutku juga bagus, pemilihan ceritanya juga, penulisan ceritanya itu aku bener bikin kagum. Jadi banyak sekali sih pesan-pesan yang disampaikan di sini. Dan juga ya bisa dibilang entah ini kisah cinta atau apa ya, kisah cinta dengan si Faju dengan Umay Shahab. Di sini lucu banget ketika pertama kali si Umay Shahab datang ke rumahnya si Faju dan kemudian didatengin oleh Deddy Mizwar. Deddy Mizwar di situ minta martabak, ya standar lah. Menurutku kalau berkunjung ke rumah perempuan lah atau apa pasti harus bawa oleh-oleh begitu. Ya keren lah film ini, banyak sekali detail-detail yang diperhatikan, detail kecil diperhatikan. Dan juga seragam SMA sekolahnya itu juga sopan sih, disesuaikan dengan sekarang ya, celana panjang, rok panjang. Kalau nggak salah sekarang juga SMA di Indonesia juga nggak ada yang rok pendek, adanya cuma di sinetron, setahu gue seperti itu. Jadi ya bisa dibilang keren sih. Dan yang paling kena lagi menurutku adalah di adegan yang di makam ibunya. Kan di situ ceritanya ibunya sudah meninggal kan ya juga. Jadi datang ke makam, terus si Faju ini ngadu ceritanya ke makamnya ibunya. Terus di situ padahal di sebelah ada si Deddy Mizwar itu kan sebagai ayah dari si Faju ngadu, dan dia di sebelah ada. Itu komedinya dapat banget. Terus ketika si Deddy Mizwar nawarin si Faju kuliah, tapi si Faju ini nggak mau kuliah karena dia sadar lah keterbatasan ekonomi. Itu dimainkan komedinya lagi di makam tersebut. Deddy Mizwar nawarin kuliah itu banyak berbagai cara, banyak komedi-komedi yang diselipkan. Misalnya seperti nawarin si Faju kuliah kan dengan nada pelan kuliah, terus si Faju enggak, terus akhirnya lama-lama pelan suara, cuman mimik mulutnya, mimik mukanya enggak seperti itu. Terus mantul gini, enggak, ini astaga, itu komedi yang keren. Balik lagi ke Umay Shahab sih. Umay Shahab di sini juga bisa dibilang sebagai penyelesai masalah, membantu menyelesaikan masalah, bukan sebagai perusak. Justru malah sebagai pendekat antara anak si Faju dengan Deddy Mizwar. Jadi dapet sih yang feel-nya, dapet rasanya, dapet filmnya, nggak sekedar main, nggak sekedar berakting. Udah keren banget. Yang teman-teman kangen mungkin dengan aktingnya, balik lagi yang kangen lagi dengan aktingnya Deddy Mizwar. Aku terakhir lihat filmnya Deddy Mizwar itu Naga Bonar. Yang gak usah ditanya lagi lah soal actingnya Deddy Mizwar. Jadi keren banget. Detail-detail kecil, acting juga bagus. Ketika di depan rumah, di teras rumahnya itu warna orange, kuning-kuning ke orange ke kuning-kuningan lah, pokoknya warna-warna seperti teras-teras rumah yang di desa-desa yang warna kuning gitu kan, pakai lampu kecil.
Terus kemudian di belakangnya itu bisa berwarna biru, di background belakangnya berwarna biru. Terus ada gedung-gedung. Jadi memang perpaduan lightingnya juga keren, suaranya, musiknya juga keren sih. Rapi banget, rapi musiknya, sedihnya, marahnya di film tersebut bisa terekam dengan jelas. Mungkin teman-teman nontonlah, pengen nonton film Sejuta Sayang Untuknya, bisa langsung saja tonton di Disney Hotstar. Ntar bisa langganan lah. Murah kok, cuman 39.000 atau 119.000 kalau nggak salah per bulan itu 39.000, per tahun 119.000. Lumayan kan? Menurutku bisa memotong budget lah untuk nonton. Ya itu. Oke, itu aja untuk Sejuta Sayang Untuknya. Saya kasih nilai 8/10. Ya, setelah yang saya bilang tadi, setelah yang aku jelaskan tadi, betapa campur aduknya film ini, bisa menyuguhkan sebuah cerita, kepenulisannya yang rapi, komedinya yang dapat, aktor-aktor yang dapat, detail-detail diperhatikan seperti baju, make up, diperhatikan lighting, sound. Jadi itulah film sedetail sekecil apapun diperhatikan agar bisa mirip seperti dunia yang seharusnya dijalankan. Oke? Itu aja untuk review Sejuta Sayang Untuknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian yang suka nonton film. Aku Rahmat, pamit undur diri, dan jangan lupa, film itu selera. Dadah.